Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Falaudin dengan NIM 235131155 dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Teknik Lingkungan UII. Di sini saya memilih dua analisis model bisnis. Yang pertama angkringan dan yang kedua dari Kopi Rolas Jakarta. Kenapa saya memilih dua bisnis ini? Yang pertama bisnis angkringan ini bisnis yang banyak kalangan yang mudah untuk menjangkaunya, lagi pula dengan harga yang sangat terjangkau. Terus kopi rolas ini karena dia mempunyai khas, yaitu dengan kopinya, kopi rolas. Di sini dari satu latar belakang bisnis angkringan. Angkringan merupakan salah satu bentuk bisnis kuliner khas Indonesia, khususnya di Yogyakarta dan sekitarnya yang telah menjadi simbol kehangatan dan kebersamaan masyarakat. Bermula dari tradisi pedagang kaki lima yang menjajakan makanan dan minuman sederhana, kini angkringan menjadi tempat berkumpul yang menarik perhatian berbagai kalangan. Dengan suasananya yang bersahabat dan santai, angkringan tidak hanya menjadi tempat makan, namun juga tempat sosial penting di mana berbagai generasi berkumpul dan berbagi cerita. Meningkatnya minat masyarakat terhadap kuliner lokal yang lezat telah meningkatkan popularitas angkringan. Angkringan menawarkan pengalaman bersantap yang unik dan terjangkau, menawarkan berbagai macam hidangan mulai dari nasi kucing, sate, hingga berbagai minuman tradisional. Daya tarik angkringan juga terletak pada suasananya yang ramah dan bersahabat sehingga pengunjung dapat merasa nyaman. Inilah salah satu alasan mengapa angkringan menarik perhatian mereka yang mencari pengalaman kuliner lebih dari sekedar konsumsi. Dalam persaingan kuliner yang makin ketat, pemilik angkringan perlu menyusun strategi efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Berbagai inovasi dalam penyajian menu, desain tata ruang, dan pelayanan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan tren konsumen seperti permintaan akan makanan sehat dan penggunaan bahan-bahan lokal merupakan faktor kunci keberhasilan dari model bisnis angkringan. Sementara itu, analisis model bisnis angkringan juga mencakup aspek keberlanjutan. Banyak perusahaan yang mengedepankan prinsip ramah lingkungan seperti penggunaan bahan baku lokal dan pengurangan sampah plastik. Hal ini tidak hanya mengatasi permasalahan lingkungan yang dihadapi masyarakat modern, namun juga menarik konsumen yang semakin tertarik pada isu keberlanjutan. Dengan memadukan nilai-nilai sosial dan lingkungan, angkringan dapat menciptakan citra positif yang mendukung keberlanjutan perusahaan. Melihat fenomena ini, penting untuk menganalisis model bisnis angkringan secara detail, memahami fitur, manfaat, dan tantangan yang akan membantu pemangku kepentingan bisnis merumuskan strategi yang tepat untuk melawan persaingan di pasar. Selain itu, analisis juga dapat memberikan wawasan kepada para calon pengusaha yang ingin terjun di dunia kuliner dan mempersiapkan mereka untuk menjalankan usaha angkringan yang tidak hanya mendatangkan keuntungan tetapi juga dapat berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat setempat. Di sini yang kedua ada review bisnis model Canvas. Analisa menggunakan 9 blok terdiri dari customer segment, value equation, channel customer relationship, revenue stream, key research, key activities, key partnership, and cost structure. Yang pertama ada customer segment. Angkringan menyasar basis pelanggan yang beragam, mulai dari mahasiswa hingga pekerja muda dan keluarga. Harga yang terjangkau dan suasana yang bersahabat membuat angkringan mampu menarik perhatian berbagai kalangan. Segmen ini mencakup pelanggan yang mencari pengalaman bersantap lokal dan mereka yang mencari tempat pertemuan santai. Yang kedua ada value quotient. Proporsi nilai angkringan terletak pada penyediaan makanan dan minuman khas dengan harga yang bersahabat. Dalam suasana yang nyaman dan akrab, menu yang ditawarkan seperti nasi kucing, sate, dan minuman tradisional memberikan pengalaman kuliner yang autentik. Selain itu, angkringan juga menjadi tempat interaksi sosial yang menarik, memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Yang ketiga ada channel. Eh,
sebenarnya banyak ya tempat penjualan angkringan offline-offline sekitar sini. Terus selanjutnya ada customer real- relationship. Angkringan membangun hubungan yang dekat dan personal dengan pelanggan. Pelayanan yang ramah dan interaksi langsung antara pelayan dan pelanggan menciptakan pengalaman yang menyemangatkan. Loyalitas pelanggan dapat dibangun melalui program promosi atau diskon bagi pelanggan tetap, serta dengan menciptakan komunitas di sekitar angkringan. Hmm. Terus selanjutnya ada revenue stream. Pendapatan utama angkringan berasal dari penjualan makanan dan minuman. Selain itu, mereka dapat menciptakan aliran pendapatan tambahan melalui penjualan merchandise, catering untuk acara, atau penyewaan tempat untuk acara pribadi, kegiatan promosi, dan event khusus juga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan. Terus selanjutnya ada key resource. Sumber daya utama angkringan meliputi lokasi fisik yang strategis, peralatan dapur, dan bahan baku berkualitas, tenaga kerja yang terlatih memiliki keterampilan pelayanan yang baik juga merupakan aset penting. Selain itu, hubungan baik dengan pemasok bahan baku lokal yang dapat menjadi sumber daya yang mendukung keberlangsungan usaha. Terus selanjutnya ada key aktivis. Aktivitas utama angkringan mencakup penyediaan dan penyajian makanan serta minuman, pengelolaan operasional harian, dan pemasaran. Memastikan kualitas makanan dan pelayanan yang konsisten juga menjadi aktivitas penting untuk menjaga kepuasan pelanggan. Selain itu, kegiatan promosi dan acara spesial juga menjadi bagian dari strategi bisnis. Selanjutnya ada key partnership. Angkringan dapat menjalin kemitraan dengan pemasok lokal untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang segar dan berkualitas. Kerjasama dengan komunitas lokal atau event organizer juga bisa meningkatkan visibilitas dan menarik lebih banyak pelanggan. Selain itu, kolaborasi dengan platform online untuk layanan pemesanan juga dapat memperluas jangkauan pasar. Terus selanjutnya ada cost struktur. Biaya yang ditanggung oleh angkringan yaitu fixed cost, yang kedua variable cost, yang ketiga overhead cost. Biaya yang harus ditanggung oleh angkringan antara lain gaji karyawan sama biaya sewa. Nah, termasuk biaya sewa tempat. Selanjutnya ada biaya variabel yang ditanggung oleh angkringan antara lain biaya produksi dan biaya distribusi. Selanjutnya ada biaya overhead yang harus ditanggung oleh angkringan antara lain biaya logistik, air, sampah, makanan pegawai. Selanjutnya di sini saya memilih bisnis kopi rolas. Yang pertama, latar belakang dari kopi rolas. Kopi rolas Jakal merupakan salah satu cabang atau outlet dari brand kopi rolas yang berlokasi di Jalan Kariwurang yang sering disingkat dengan Jakal, Yogyakarta. Area ini dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas masyarakat, terutama bagi mahasiswa dan profesional muda, karena dekat dengan berbagai universitas besar, perkantoran, serta menjadi kawasan yang ramai dengan tempat makan dan minum. Dengan perkembangan budaya kopi dan semakin banyaknya kedai kopi yang bermunculan, Kopi Rolas Jakal hadir untuk bersaing dalam pasar yang sangat kompetitif di wilayah ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Yogyakarta, khususnya kawasan Jalan Kaliurang, telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan bisnis kafe dan kedai kopi yang signifikan. Tren budaya ngopi di kalangan anak muda yang mencari tempat untuk belajar, bekerja, dan bersosialisasi mendorong ke perkembangan bisnis ini. Hal ini memberi peluang besar bagi kopi Rolas Jakal untuk meraih pasar yang luas. Namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan besar karena banyaknya pilihan kedai kopi yang tersedia di kawasan ini. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam terhadap model bisnis kopi Rolas Jakal untuk memahami bagaimana outlet ini dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang ketat. Analisis ini akan mengulas aspek-aspek penting seperti segmen pasar yang dituju, proporsi nilai yang ditawarkan, terutama keunikan yang membedakan kopi Rolas Jakal dari kompetitor, serta kanal distribusi dan strategi pemasaran yang diterapkan. Selain itu, analisis model bisnis juga akan mencakup evaluasi terhadap sumber daya kunci dan alur operasional yang mendukung kelangsungan bisnis serta hubungan dengan pelanggan.
yang sangat penting untuk menjaga loyalitas di tengah tren pergeseran preferensi konsumen dalam konteks bisnis lokal seperti Jakal. Faktor-faktor ini harus dikombinasikan dengan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen setempat, tren pasar, dan dinamika persaingan. Terus, selanjutnya ada review bisnis model Canvas. Ya, bisnis model Canvas adalah alat yang sangat berguna untuk menggambarkan model bisnis secara keseluruhan, terutama untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang mempengaruhi kesuksesan sebuah bisnis. Berikut adalah analisis model copy menggunakan sebagai 9 building block dari bisnis model Canvas. Yang pertama ada customer segment. Copy melayani beberapa segmen pelanggan yang berbeda, antara lain pencinta kopi lokal yang menghargai kopi asli Indonesia, kedua mahasiswa dan pekerja profesional muda yang sering mencari tempat untuk bekerja atau belajar sambil menikmati kopi dan hidangan makanan. Yang ketiga ada turis dan konsumen internasional yang tertarik dengan kopi Indonesia yang berkualitas tinggi. Selanjutnya ada kedai kopi dan distributor yang menjual kembali produk-produk kopi rolas dalam bentuk kemasan. Dengan adanya beragam segmen ini, Kopi Rolas mampu menargetkan konsumen dari berbagai lapisan, baik yang membeli langsung di kedai maupun membeli dalam bentuk kemasan. Yang kedua ada value proposition atau proporsi nilai. Kopi Rolas menawarkan beberapa proporsi nilai yang membedakannya dari kompetitor. Yang pertama dari kopi asli Indonesia dengan kualitas tinggi diambil langsung dari perkebunan milik PTPN. Yang selanjutnya pengalaman ngopi lokal yang autentik dengan suasana dan produk yang mencerminkan warisan kopi Indonesia. Selanjutnya beragam varian kopi, mulai dari kopi tradisional hingga inovasi modern untuk memenuhi preferensi konsumen yang berbeda. Harga yang terjangkau, baik untuk mahasiswa maupun profesional. Yang ketiga ada channel. Kopi Rolas menggunakan berbagai saluran untuk menjaga konsumennya. Yang pertama kedai Kopi Rolas di beberapa lokasi lagi seperti di Jakal, eh, di tepatnya di atas UI dekat. Kedua ada e-commerce untuk penjualan produk kopi dalam kemasan secara online baik melalui website resmi maupun platform marketplace. Selanjutnya ada distributor dan reseller yang menjual produk di luar jaringan kedai. Event atau bazar di mana Kopi Rola sering hadir untuk memperkenalkan produk mereka secara lebih luas. Saluran distribusi yang beragam ini membantu menjaga konsumen di berbagai lokasi, baik secara offline maupun online. Yang keempat ada customer relationship atau yang disebut dengan hubungan dengan pelanggan. Kopi Rolas menjaga hubungan baik dengan pelanggan melalui pelayanan personal di kedai di mana staf memberikan pengalaman yang ramah dan hangat. Program loyalitas seperti diskon atau promo khusus untuk pelanggan setia. Selanjutnya, engagement di media sosial melalui konten interaktif, promosi, dan komunikasi langsung dengan konsumen. Selanjutnya ada feedback system baik melalui online review maupun survei langsung untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang kelima ada revenue stream. Sumber pendapatan utama kopi Rolas berasal dari yang pertama penjualan kopi di kedai baik dalam bentuk minuman siap saji maupun produk dalam kemasan. Selanjutnya penjualan produk kopi kemasan melalui saluran e-commerce dan toko retail. Selanjutnya kerjasama B2B dengan distributor dan reseller yang menjual produk mereka dengan dalam jumlah besar. Selanjutnya ada key resource. Sumber daya utama kopi Rolas meliputi yang pertama perkebunan kopi milik PTPN yang memberikan pasokan kopi berkualitas tinggi secara berkelanjutan. Selanjutnya sumber daya manusia yang terlatih dalam pelayanan manajemen kedai dan pemasaran. Selanjutnya ada infrastruktur kedai kopi yang strategis dan nyaman untuk menarik konsumen. Selanjutnya, teknologi e-commerce yang digunakan untuk penjualan produk secara online. Yang ketujuh ada key aktivis atau yang disebut dengan kegiatan umum. Berapa kegiatan utama kopi Rolas antara lain? Pertama, pengelolaan produksi kopi mulai dari penanaman,
pemrosesan hingga pengemasan kopi, operasional kedai kopi, kopi termasuk penyediaan layanan pelanggan yang optimal, pemasaran dan promosi melalui media sosial, event maupun kampanye digital, distribusi produk kopi ke berbagai kanal termasuk e-commerce dan distributor. Yang ke-8, key partnership, key partnership kemitraan utama. Kopi Rolas menjalin kemitraan strategis dengan PT PN, berbagai pemasok utama kopi dari perkebunan mereka. Selanjutnya, PT PN sebagai pemasok utama kopi perkebunan mereka, distributor lokal dan internasional yang membantu mendistribusikan produk kopi ke pasar yang lebih luas. Yang ke-8 ada partnership. Kopi Rolas menjalin kemitraan strategis dengan PT PN sebagai pemasok utama kopi dari perkebunan mereka. Distributor lokal dan internasional yang membantu mendistribusikan produk kopi ke pasar yang lebih luas. Platform dan e-commerce yang kemungkinan penjualan produk secara online, pemasok peralatan, dan bahan tambahan untuk operasional kedai. Kesembilan ada cost struktur. Struktur biaya utama Kopi Rolas meliputi biaya operasional kedai seperti sewa tempat, gaji karyawan, dan utilitas. Kedua, selanjutnya biaya produksi kopi termasuk pengolahan dan pengemasan. Selanjutnya biaya pemasaran dan promosi terutama untuk membangun brand awareness dan menjangkau lebih banyak konsumen. Selanjutnya biaya distribusi baik untuk penjualan online maupun pengiriman ke distributor. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada kurang atau salah kata dan pengomongan saya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.